Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan siang hari ini saya mau nonton lagi ataupun nobar lagi video-video masih tentang pemilu 2024 kemarin yang saat ini masih ditunggu-tunggu untuk hasil suara untuk seluruh Indonesia, teman-teman ya. Oke, dan ini tentang Pak Prabowo, dan video ini saya dapatkan dari sumber video dari Salan Kokasinta, dan terima kasih atas videonya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan Banyuwangi Official, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar saya tambah semangat lagi. Oke, tidak tunggu lama-lama, videonya mari kita tonton tentang Pak Prabowo. Oke, kita ambilkan dulu videonya. Untuk video yang kita tonton tentang Pak Prabowo ya, kita play dulu. Let's go. Sorry ya. Wis sing mbok tiroke kuwi sapa? Prabowo. Ayo, ketika orang bertanya, Kang Deddy mau jadi apa? Jujur, tekad utama saya adalah ingin Pak Prabowo jadi presiden. Dari dulu. Sejak saya kuliah, saya sangat mencintai dia. Bergabungnya saya ke Gerindra, mudah-mudahan walaupun sedikit memberikan kontribusi bagi kemampuan daya dukung Partai Gerindra untuk kemenangan Pak Prabowo. Nah, ini teman-teman, Bang Deddy ini adalah anggota dari Partai Gerindra, teman-teman ya, memberikan informasi ataupun solusi ataupun pendapatnya tentang Pak Prabowo ya. Oke, kita dengarkan. Jangan lupa tonton terus sampai habis biar nggak gagal paham. Dan inilah tentang Pak Prabowo. Oke, kita dengarkan lagi. Dan mimpi itu terwujud. Jadi ketika saya, Kang Deddy mau apa? Yang pertama, hari ini saya terpilih jadi anggota DPR. Dan bagi saya terpilih Pak Prabowo segalanya. Dan saya tidak memiliki ambisi untuk jadi apapun. Pak Prabowo jadi presiden adalah ambisi saya. Itu saja. Gak ada ambisi saya apapun. Kalau beliau nugasin, apapun akan saya lakukan. Andai kata misalnya saya terpilih jadi anggota DPR, kursinya buat yang lain aja, saya bersedia memberikan. Kalau Pak Prabowo minta, karena itu adalah ketulusan saya buat beliau. Nah, itulah teman-teman ketulusan anggota Gerindra ya, teman-teman ya. Itu Bang Deddy tentang ketua umumnya yaitu Pak Prabowo. Memang diperjuangkan untuk jadi presiden ya, dengan setulus hati. Oke, untuk lengkapnya kita dengarkan lagi, dan nanti juga ada pendapat tentang Pak Prabowo di masyarakat ya. Oke, kita dengarkan. Semoga Bapak sehat, mampu mewujudkan mimpi Bapak tentang Indonesia. Saya tidak berharap apapun terhadap jabatan. Bapak jadi presiden bagi saya adalah kebanggaan dan kebahagiaan. Dan saya akan terus menjabat tidak menjabat. Saya akan terus mengabdi bagi rakyat sekemampuan saya. Ada anggaran tidak ada anggaran, saya akan terus berbakti. Apa yang dapat saya, rezeki yang saya dapat, pasti bukan hanya buat diri saya, buat masyarakat dan buat pembangunan. Selama Bapak pencalon presiden, saya membangun kampung kecil untuk menjadi contoh bahwa ke depan saya punya mimpi tentang Jawa Barat, dan Bapak akan mewujudkan mimpi tentang Indonesia.
itu tadi ya pesan seorang Bang Deddy tentang Pak Prabowo. Jadi dia berjuang memang untuk Pak Prabowo yang Gerindra ya. Oke teman-teman, jadi kita dengarkan ini pendapat masyarakat, ibu-ibu yang kelihatan di video ini kita dengarkan. Nanti juga ada pendapat-pendapat yang lain dari saudara-saudara kita di Indonesia ya. Oke, kita dengarkan. Tanah air Indonesia. Puji Tuhan, karena Bapak Prabowo dan Anak Gibran sudah menang. Atas doa dan dukungan kita bersama, karena mereka sudah di atas. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak. Bapak jangan lupa harus bekerja keras demi kenyamanan, kemakmuran, keadilan tanah air kita Indonesia. Bapak, goyang gemoy cukup sudah Bapak, karena kita sudah menang. Bapak, sekali lagi, puji Tuhan Bapak, kita sudah menang. Bapak, sekali lagi Bapak, sudah menang Bapak, tolong harga beras, tolong Bapak kerja utama, tolong turun Bapak, sekarang kita lapar di mana-mana. Itu saja Bapak, terima kasih banyak, selamat siang. Oke, nomor 2, gas terus ke masa depan, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Bapak Prabowo, sekali lagi Anak Gibran, terima kasih banyak atas dukungan doa kita bersama, karena Bapak dan anak menang. Bapak, puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, terima kasih banyak. Sekian. Akan ada pembangunan lagi, setelah itu perekonomian akan menjadi mulai akan membaik, karena misi mereka bagaimana caranya untuk merubah kehidupan orang-orang yang bawah. Yang saya lihat kehidupan kita dalam keuangan, perekonomian akan mulai membaik, itu yang saya lihat. Nah, itu tadi teman-teman. Dan tadi ibu-ibu sudah memberikan pendapatnya ataupun menceritakan tentang Pak Prabowo ya. Dan kali ini juga ada seorang ibu, yaitu peramal ya. Apa kata dia, mari kita dengarkan tentang Pak Prabowo juga ya. Oke, kita dengarkan lagi. Setelah itu fasilitas kesehatan juga mereka akan semakin semakin membuat masyarakat Indonesia itu bisa lebih nyaman. Itu yang saya lihat dari penerawangan saya. Kalau dibilang untuk semakin sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, jawaban saya enggak, karena nanti yang demo ini kan hanya sekelompok yang tidak menerima yang terjadi dengan paslon-paslon mereka seperti itu. Sebenarnya nggak usahlah kita saling. Ini sekarang bagaimana caranya kita bisa memajukan Indonesia, kan lebih bagus seperti itu. Oh pasti ada yang tidak terima, pasti tetap ada yang tidak terima, karena mereka merasa bahwa nggak mungkin saya kalah. Tapi jawaban saya, mungkin ini udah takdir yang Pak Prabowo harus naik. Kita rezeki yang udah dikasih Tuhan, yang memang hak dari kita, mau digeser apapun tidak akan bisa. Jawaban saya seperti itu. Karena niat mereka berdua sama-sama ingin memajukan Indonesia untuk lebih baik ke depan, kan seperti itu. Jadi jawaban saya, tidak ada niat dia untuk menggeserkan Prabowo, nggak ada. Malah dia berpikir bahwa dia sangat berterima kasih karena Pak Prabowo menarik dia menjadi wakil dia. Pasti dilaksanakan mereka, karena mereka memang niat mereka untuk memberi kesehatan yang lebih bagus buat anak-anak Indonesia, karena mereka ingin anak-anak, ada kan anak-anak yang di daerah-daerah di kampung yang jalan kaki, kadang-kadang dia lupa makan, masuk sekolah kadang-kadang dia rasanya perutnya udah kelaparan. Jadi saat belajar kan malas, kadang-kadang ngantuk, karena kan lapar. Nah, jadi itulah yang mereka pikirkan, bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa mendapat kesehatan yang lebih bagus. Saat melakukan pelajaran sekolah itu, mereka lebih bisa menyimak, mengikuti itu yang mereka inginkan. Oke, kalau kita melihat dari tanggal lahirnya sebenarnya kalau dilihat dari Mas Gibran, dia itu berunsur api. Setelah itu Pak Prabowo itu berunsur logam. Sebenarnya energi api ini yang akan membentuk logam ini untuk menjadi sesuatu barang yang sangat berharga sebenarnya. Tapi kalau dihitung sebenarnya ciong, tidak cocok. Tapi karena ini orang tua dengan muda, jadi yang tua bisa lebih mengalah. Kadang-kadang yang anak yang muda, yang umur yang lebih muda, saya lihat dia akan lebih kayak menghargai orang yang lebih tua. Jadi jawaban saya,
tidak cocoknya mereka, tapi yang muda akan lebih bisa menghargai yang lebih tua. Sama juga yang tua lebih sedikit menghargai anak yang lebih muda. Jadi dia kayak mengemong untuk yang lebih muda, itu aja. Karena unsur bisa membedakan, tapi saat mereka menjalani nanti mereka akan tahu posisi mereka masing-masing. Untuk merubah negara ini seperti zamannya Pak Soeharto, tidak. Tapi bagaimana caranya dia merubah keadaan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Minimalnya bisa membuat keadaan Indonesia itu perekonomian masyarakat kecil bisa naik ke kelas menengah, kan seperti itu. Loh, ngene iki lho, Cah. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi pendapatnya seorang peramal ya. Oke, dan ini saya mau lihat lagi ataupun nonton pendapat dari masnya yang ini pakai peci. Oke, kita dengarkan. Delok ana calon pemimpin menehi contoh, meskipun selama ini sering dihina, dihujat, difitnah, tetap rasa simpati kemanusiaan tetap ada. Ngekei tulodo sing apik. Prabowo Gibran ucapkan duka ke ibu mertuanya Pak Hasto. Pancen ngeten kok Pak Prabowo, kurang piye ngene kok sering dielek-elek, difitnah. Masya Allah, jabang bayi Pak Hasto. Kula lah nggih ngucapkan duka nggih kalih ibu mertuane jenengan. Mugi-mugi jenengan diparingono kesabaran. Aku nyontohi Pak Prabowo, pancen ngeten, pantes cocok lan mimpin negara iki dadi presiden 5 tahun ke depan. Ngene lho Lur, calon presiden niku jiwane kesatria, duweni sifat legowo, ora duwe loro ati, pancen jempolan kok Pak Prabowo presiden kok. Wis tetep salam damai iki. Yang semulanya mendukung Pak Anies, Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, kita tetap satu negara, satu bangsa. NKRI harga mati, jangan mudah terpecah belah, apalagi terprovokasi. Pak Prabowo, aku doakan jenengan sehat selalu, saged mimpin Indonesia iki 5 tahun ke depan, supaya Indonesia menuju kemakmuran, aman, damai, sentosa, dan menuju Indonesia yang unggul. Nah, oke teman-teman, itu tadi pendapatnya dari Mas yang pakai peci. Oke, ini juga ada lagi, coba kita dengarkan. Mana suara profesor yang ngakunya agamis religius? Mana buktinya? Mana pendukungnya? Apa? Betul kan omongan saya? Kamu tuh melebihi yang kuasa. Kamu bilang Anies bakal menang. Alin Anies setiap provinsi. Buktinya apa? Omongan saya nggak kamu dengar. Nyata kan? Nggak zamannya lagi belusukan, nggak zamannya cari gagasan, nggak zaman lagi ngina orang, jelekin orang, jatuhkan orang segala macam. Kinerja yang dicari ya, bukti nyata. Ya, rakyat Indonesia yang menilai, bukan kamu dan saya. Ya, salam akal waras. Prabowo Gibran ya, siap-siap Anies tuh. Tolong Pak Prabowo, tolong usut tuh kasus korupsi Anies kabarnya kan. Udah itu, tolong Pak diselidiki Pak semuanya Pak, sama soal utang-utang piutang ke Pak Sandiaga Uno. Tolong Pak diproses Pak, biar nangis para pendukung 01. Yes, salam akal waras Prabowo Gibran yes. Belum dipercaya untuk bisa memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Kalian tahu gak, ketahanan mental seorang calon presiden itu bisa dilihat dari cara dia bersikap menghadapi kekalahan. Kita bisa melihat setelah pengumuman quick count hasil pemilu 2024 ini, ataupun perhitungan sementara dari website KPU, terlihat dari masing-masing capres itu mengupload apa di media sosial. Sebagai contoh, Pak Anies setelah mengetahui hasil quick count-nya itu kalah, beliau langsung mengupload foto berdua dengan istrinya dan berpegangan tangan. Pak Ganjar juga sama, setelah mengetahui hasil quick count, beliau juga langsung mengupload foto berdua dengan istrinya. Artinya, sosok laki-laki di... Nah, itu tadi foto-foto yang kemarin ya, setelah pemilihan umum. Oke, kita dengarkan lagi. Ini itu selalu membutuhkan support ketika dia down, termasuk ketika menerima kekalahan seperti ini. Tetapi berbeda dengan calon presiden yang mempunyai suara unggul. Bayangin, Prabowo pada tahun 2009, beliau kalah saat menjadi cawapres. 2014 beliau kalah, dan 2019 juga beliau kalah. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Pak Prabowo itu cerai dengan istrinya pada tahun 1998. Artinya pada saat beliau down, itu tidak ada support dari manapun. Tetapi beliau masih bertahan secara mentalitas. Jadi bisa dibayangkan ketahanan mental seorang Prabowo itu. Walaupun Bu Titi ketika ditanya, bilangnya gini,
Emangnya kita pernah pisah? Tapi ya mau gimana lagi, image yang selama ini kita lihat ya mereka bercerai. Tapi memang filosofi yang dipakai oleh Prabowo ini ngeri guys. Jatuh berdiri lagi, dan seterusnya. Sebagaimana seorang prajurit. Pilihan presiden saat ini lucu. Lucunya itu yang kalah itu loh, tidak mau mengakui kekalahannya. Orang kalah kok minta menang. Orang itu harus gentleman. Kalau kalah ngaku saja kalah bos. Jangan orang kalah berusaha untuk menang, minta putar ulang, demo setiap hari ke KPU, tidak terima dengan kekalahannya. Padahal walaupun suara 01 dan suara 03 dijadikan satu untuk melawan pasangan Prabowo Gibran, itu loh masih kalah. Apalagi yang diputar ulang. Kalau masalah kepintaran ku akui, Pak Anies itu orang pintar, Pak Ganjar itu orang pintar. Tapi kalau cuma pintar bicara, buat apa? Rakyat tidak membutuhkannya. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang pintar bekerja untuk membangun bangsa ini. Biar Indonesia ini menjadi negara yang maju dan menjadi negara emas. Komisi 1 DPR RI, para staf angkatan. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi mas-masnya tadi sudah berpendapat. Dan mungkin ini mbaknya yang berambut pirang ini mungkin mau memberikan solusi ataupun pendapatnya. Kita dengarkan. Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara dan 19 rumah sakit TNI lainnya di berbagai daerah di Indonesia yang digagas Menhan Prabowo. Total rumah sakit yang sudah dibangun Kemhan adalah sebanyak 26 rumah sakit TNI. Bapak atuhi nggak kayak gini Pak cara mainnya Pak. Masa langsung kerja nyata Pak? Minimal ya janji-janji manis dulu Pak. Di luaran sana masih banyak yang katanya keliru tuh Pak sama visi misi dan proker Bapak. Kok langsung dikasih buktinya kayak gini Pak? Ya ampun, klarifikasi Pak minimal Pak. Kadang juga saya suka speechless gitu loh Pak. Ini Bapak kapan ngebangunnya? Tiba-tiba udah ada berita aja udah diresmiin. Emang gitu ya Pak, kalau orang suka kerja nyata itu paling nggak bisa cuman ngomong doang, ya omong-omong gitu nggak bisa. Kalau diumpamain nih Pak, pakai bahasa saya mungkin kayak gini kan Pak. Udah deh lo nggak usah banyak nanya ya, nggak usah banyak omong nih. Udah langsung gue kasih bukti, gue wujudin nih apa yang lo mau. Gitu ya Pak, hebat banget Pak. Saya bangga Pak, jujur saya bangga milih Bapak. Dan soal membangun rumah sakit, Bapak tuangkan juga tuh di visi misi dan proker Bapak nih ya, saya baca Pak. Ya ampun nih, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Gimana nggak percaya saya Pak? Sebelum Bapak jadi presiden, Bapak udah buktikan Pak. Gimana jadi ya Pak? Sumpah Bapak sehat-sehat ya Pak, panjang umur Pak. Semoga Indonesia menjadi negara maju, Indonesia yang emas. Nah, oke teman-teman. Itu tadi pendapat yang tentang Pak Prabowo ya. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton di Banyuwangi Official. Nanti juga ada video-video yang terbaru lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini agar saya tambah semangat lagi. Oke, terima kasih. Dari Banyuwangi Official mengucapkan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, thank you, bye bye.